Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhtar Muzaki Abror, NIM 2411050008 dari Komunitas Sains akan menganalisa studi kasus OOP tentang sistem transportku. Sebelumnya, latar belakang dari kasus ini yaitu Kota Cerdas merupakan kota metropolitan dengan populasi 2,5 juta jiwa yang sedang mengalami perkembangan pesat. Dalam dekade terakhir, penduduk kota meningkat hampir 40%, sementara infrastruktur transportasi tidak berkembang secara proporsional. Akibatnya, sejumlah masalah transportasi timbul dan semakin parah setiap tahunnya. Dari sini kita bisa baca jiwa dalam populasi di kota tersebut meningkat pesat dan infrastruktur tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut sehingga muncul beberapa masalah seperti kemacetan dan polusi udara yang mencapai level tidak sehat. Nah, penggunaan transportasi juga mengurang, bukan mengurang sih, lebih tepatnya rendah. Di Kota Cerdas ini ada beberapa macam atau mode transportasi, mulai dari jaringan bus atau transbus, kereta yang dikelola oleh KAI Komuter, juga ada sistem bike sharing, layanan ride hailing, dan taksi online. Ada juga transportasi sungai, yaitu berbentuk berupa perahu kota yang lain 8 dermaga sepanjang Sungai Cerdas. Terus ada monorail yang sedang dalam tahap konstruksi. Nah, di masing-masing sistem tersebut atau mode transportasi tersebut dikelola oleh entitas yang berbeda, mulai dari negara dan juga perusahaan swasta. Nah, kebutuhan dan tantangan dari sistem transportku ini dari kita baca dari yang pertama, ini kuncinya tantangannya itu tidak efisien karena pengguna atau masyarakat sana harus menggunakan 3 aplikasi berbeda, masing-masing seperti bike sharing, bus, lalu kereta untuk sampai ke tempat tujuan, yang mana tidak efektif ya, juga ribet dari segi waktu. Nah, ini juga masalahnya jadwal, yaitu sinkron antara transport antara sarana transportasi di TKP dan juga di sistemnya tidak sinkron, jadi para penggunanya tidak tahu kapan bus atau kereta berikutnya akan dibeli. Ya, gitu. Sistemnya juga mereka ingin pembayaran yang sistem terintegrasi, maksudnya itu dari satu aplikasi saja atau satu e-wallet, sekali bayar bisa menikmati 3 mode transportasi itu. Jadi nggak perlu misalnya naik kereta bayarnya di aplikasi kereta, nah, lanjut ke taksi bayarnya di aplikasi taksi, itu nggak perlu. Jadi sekali bayar langsung ke integrasi ke 3 mode tersebut. Nah, ini ada beberapa kebutuhan tambahan teridentifikasi. Yang diinginkan adalah notifikasi real-time tentang gangguan layanan dan alternatif rute seperti kemacetan atau kecelakaan di jalan, dan langsung dapat disarankan rute alternatifnya. Nah, ini juga bagus, wisata memberikan informasi tentang rute wisata. Pelajaran langsung melanjutkan usaha di kota. Tantangannya adalah ini rekaman data pengguna dan taksi pembayaran, menghilangkan algoritma reporting untuk pengguna. Juga saya di sini ada mengasih skenario yang dibutuhkan untuk objek-objek inisial seperti objek-objek itu kalau dalam coding bisa disebut sebagai kelasnya dalam OOP.
Nah, ini penerapannya sistem. Oke, lanjut kita ke boardnya yang sudah saya buat. Nah, di sini objek yang bisa saya identifikasi yang pertama ada objek pengguna. Subclass di sini seperti turunannya. Jadi pengguna, nah pengguna itu ada berapa macam? Ada komuter yang buat kereta, wisatawan, penyandang disabilitas, pelajar. Nah, atributnya dari pengguna ini atribut ada ID-nya, alamat, nama, tipe, trans preference, yaitu transportasi preference seperti misalnya pelajar dia lebih suka naik kereta, taksi, atau sepeda. Nah, itu preferensinya. Nah, ini saldo wallet, buat perjalanan, nah, ini metode yang bisa dilakukan dari objek tersebut. Bisa buat rencana perjalanan, bisa lihat jadwal, bisa bayar, bisa notifikasi yang tadi, juga bisa klaim diskon. Nah, diskon itu bisa tergantung poin loyalitas atau tipe penggunanya. Mereka ada diskon sendiri-sendiri. Nah, mode transportasi juga turunannya ada modenya tadi, ada bus, kereta, sepeda, perahu, sama nomor harusnya. Nah, atributnya ada ID modenya bisa 1, 2, 5, penambahannya jenis, ada kapasitas, jadwal, status, masih ini lokasi real time buat ke GPS-nya. Nah, ini get real time location, metodenya juga ada get jadwal untuk cek misalnya kereta ini dijadwalkan dapat jam berapa, jam berapa. Terus cek ketersediaannya untuk misalnya untuk sepeda, perahu, sama bus itu bisa cek ketersediaannya. Nah, untuk selanjutnya ada objek pemberhentian itu kayak halte stopnya, location, ada ID pemberhentian, lokasi GPS, location fuel time-nya, kalau lokasi bukan bukan, ada fasilitas, aksesibilitas, itu kayak kemudahannya buat diakses stop tersebut. Ada tipenya kayak halte, stasiun, atau bus stop. Nah, itu. Ini rute yang terhubung untuk dihubungkan dengan lokasi-lokasi lain. Nah, fasilitasnya apa aja di sana juga bisa ditambahkan. Nah, ini rute itu kayak ID rutenya, objek rute untuk ID rute, tujuan, biaya, atributnya ada macam-macam ya. Dengan asal, terus metodenya dari sini bisa ketika kita dapatkan rute, kita bisa lihat durasi perjalanannya dari rute tersebut ya berapa menit dari tempat awal ke tempat tujuan. Nah, ini bisa hitung biayanya. Ini juga alternatif ketika ada hambatan atau yang lainnya. Untuk objeknya selanjutnya itu pembayaran. Atributnya ada seperti biasa yang aplikasi lainnya, ada ID transaksi dari pengguna, terus jumlah nominalnya, ada waktu transaksinya, di tanggal, dan metodenya, terus statusnya masih pending atau sudah. Nah, ini metodenya, proses verify dan diskon. Jika dia memilih multimoda atau pembayaran atau metode transportasi lebih dari satu. Nah, ini e-walletnya untuk macam-macam tipe pembayarannya, bisa bank, QRIS, atau koneksi juga bisa. Ini ada ID pengguna, saldo, sudah top up, transaksi. Metodenya ada top up, bayar, di saldo, semacam ini biasanya. Trip, link, atau berangkat, itu gitu. Untuk algoritma, untuk algoritma ini bagaimana sih programnya memilih rutenya. Nah, hasil analisis yang saya dapat itu di masalahnya seperti tadi udah jelaskan di awal video, perkembangan infrastrukturnya tidak bisa mengikuti pesatnya peningkatan populasi, hingga menyebabkan masalah transportasi mulai dari kemacetan dan buruknya kualitas udara karena banyaknya kendaraan pribadi dan rendahnya
Nah, nah, yang jadi solusi dari masalah tersebut adalah aplikasi transportku ini. Nah, di beberapa identifikasi objek utamanya ada pengguna, model transaksi, kemudian rute pembayaran. Nah, empat pilar OP yang bisa diterapkan yaitu kan ada enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Atau ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu kayak menyembunyikan data internal objek agar tidak bisa diakses dengan bebas oleh kelas lain dan hanya bisa diakses dengan metode dengan tujuannya menjaga keamanan dan integritas. Kayak di OP, di C++ itu kayak public, private, memang private, kalau berupa. Nah, private itu agar tidak bisa diakses oleh kelas lain. Kalau public bisa diakses. Yang bisa akses private cuman turunan dari kelas awalnya masuk ke kelas. Nah, ini masuk ke inheritance, yaitu pewarisan atau turunan. Kemampuan suatu objek untuk mewarisi atribut dan metode dari varian atas penerapannya. Di antaranya adalah seperti tadi saya bilang ada pada kelas pengguna. Nah, ini pada kelas pelajar usahawan mereka mewarisi atribut dari pengguna. Di pengguna bisa dianggap sebagai superclass atau parent class. Selanjutnya juga ada seperti tadi ada mode transportasi turunannya yaitu kereta kayak tipe kendaraannya bus, sepeda, perahu juga bisa. Nah, polimorfis ini objek-objek yang berbeda untuk semua jenis cara yang berbeda. Misalnya nama objek, nama metodenya sama, cuman yang akses itu beda kelasnya. Kayak si masing-masing wisatawan, penyandang, motor ini mengakses metode pembayaran yang sama. Cuman di dalam metode itu nanti isinya berbeda fungsinya. Ini sudah dijelaskan, dibaca, terus ada abstraction, proses menyembunyikan komposisi dari informasi dan penyampaian. Nah, pada algoritma rute, sistem luarnya cuman, jadi kita cuman input lokasi awal dan tujuan. Bagaimana proses si pemilihannya rutenya, itu nggak usah kita nggak perlu tahu. Yang penting udah dihitung oleh sistem itu sendiri. Kayak GPS juga, kita nggak perlu tahu caranya, kalau tahu dapat lokasinya, developernya, tinggal kita panggil fungsinya aja kayak mirip-mirip seperti API. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan.